Apa kabar hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya adik-adik, kita jangan lupa ya, adik-adik semua yang di rumah ini semuanya harus sudah mandi. Lalu apalagi Kak Andes? Jangan lupa berpakaian yang rapi Kak Frede, dan juga jangan sambil tidur-tiduran ya. Ingat itu adik-adik semuanya. Lalu yang paling penting adalah jangan lupa Alkitabnya dan alat tulisnya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengangkat pujian kita mau menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Kandes minta adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik kita akan doa pembukaan yang akan dipimpin sama Kak Andes. Adik-adik di rumah boleh tutup matanya, lipat tangannya. mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan juga pertolongan Tuhan. Dalam tidur kami Tuhan Yesus boleh jaga dan sertai, dan hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan yang baru. Pada pagi hari ini kami mau kembali memuji Tuhan dan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami semua supaya kami boleh terus bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Berkati Tuhan Yesus untuk ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita mau naikkan pujian kembali ya. Kita mau katakan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Ini tingkah kicau burung yang tinggi, bunga pun wangi harum
sekarang kita mau mengucapkan 10 perintah Allah. Kalau di minggu lalu kita sudah mengucapkan yang ke-7 dan yang ke-8. Hari ini Kak Frede dan Kak Andes akan membantu adik-adik untuk mengucapkan 10 perintah Allah yang ke-9 dan yang ke-10. Perintah Allah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Untuk yang ke-10 apa Kak Andes? Untuk hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan kesaksian dari kelas Madya. Adik-adik saksikan ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kak Frede, gimana tadi untuk kesaksian dari adik-adik kelas Madya? Bagus nggak? Bagus banget Kak Andes. Luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kak Frede undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan secara bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik semuanya, Kak Andes dan juga Kak Frede minta kita boleh bangkit berdiri kembali karena kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita mau naikkan kembali satu pujian. Kita mau katakan dengan sayapnya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar. Anak adik-adik, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satulah dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa Engkau yang surga, kembalikan syukur kepada Bapa karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih juga Bapa atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin belajar Bapa tentang kebenaran akan firman Tuhan. Sertai setiap kami, urapi setiap kami Bapa, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik Bapa, dan firman-Mu ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang seorang Yohanes. Nah adik-adik semua pasti udah tahu ya, siapa itu Yohanes. Yohanes itu adalah saudara sepupunya dari Yesus. Adik-adik, sebelum kita lanjut belajarnya, Kak Freddy mau tanya. Setiap orang tua pasti memberikan anak-anaknya nama yang mempunyai arti ya. Kalau Kak Frede itu kan namanya Fride Wijayanti, jadi artinya itu Fride akan menjadi wanita yang berjaya pada nantinya gitu. Nah adik-adik, Kak Frede mau tahu arti nama dari adik-adik semua. Adik-adik boleh tanya sama mamahnya, adik-adik boleh tanya sama papahnya juga ya. Apa sih sebenarnya arti nama kalian itu? Nanti adik-adik boleh kirim ya ke grup Pratama, oke? Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh buka Alkitabnya atau nanti kita akan sama-sama mendengarkan ya adik-adik ya. Itu dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nah adik-adik, kita lihat sama-sama ya. Zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi?
sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama lihat ya video yang tadi. Di video tadi itu Lukas 1 ayat 1 sampai 25 itu berfirman tentang seorang imam yang bernama Imam Zakaria yang mempunyai seorang istri bernama Elisabet. Mereka ini sudah tua tapi belum juga mempunyai seorang anak. Pada suatu waktu Imam Zakaria ini bertugas untuk melayani di bait suci Allah. Pada saat Imam Zakaria ini melayani di dalam bait suci Allah, datanglah seorang malaikat yang bernama malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel ini memberitakan kepada Imam Zakaria ini bahwa Imam Zakaria dan Ibu Elisabet akan mempunyai seorang anak dan harus dinamai Yohanes. Yohanes ini nantinya yang akan menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Yesus di muka bumi ini. Yohanes ini akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan mereka, berbalik kepada Allah mereka. Ia akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan umat yang pantas bagi Tuhan nantinya. Nah adik-adik, setiap orang di dalam Tuhan, setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini di dalam Tuhan pasti punya maksud dan tujuan khusus. Jadi sama seperti Yohanes tadi, dia dilahirkan mempunyai tujuan khusus. Apa tadi tujuan khususnya? Untuk membuka jalan bagi pelayanan Yesus di dunia ini. Kita juga sama adik-adik. Tuhan menciptakan kita dilahirkan ke dunia ini pasti punya tujuan khusus. Apa itu tujuan khususnya? Tujuan khususnya adalah untuk memberitakan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Nah adik-adik, kita juga tadi boleh belajar dari Yohanes ini yang selalu memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Dia memberitakan kepada semua orang akan datang satu juru selamat yang akan menyelamatkan mereka. Kita juga bisa sama-sama belajar adik-adik. Kita akan memberitakan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, adik kakak kita, ataupun orang tua sekalipun, bahwa kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Nah adik-adik, jadi setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini di dalam Yesus itu semuanya punya tujuan khusus. Tapi Kak Frede, aku kan masih kecil, aku belum bisa ngomong hebat kayak Bapak Yohanes ini. Nah adik-adik jangan takut ya. Tuhan itu memberikan kita, setiap kita talenta. Tuhan itu memberikan setiap kita itu mempunyai keahlian masing-masing. Jadi kalau adik-adik suka menyanyi, adik-adik boleh melayani Tuhan nantinya menjadi singer, atau adik-adik boleh menjadi guru sekolah minggu kayak Kak Fridi atau Kak Peti atau kakak-kakak yang lain. Atau nanti adik-adik juga boleh ambil pelayanan ketika sudah pemuda nanti ya. Nah adik-adik,
tidak usah takut akan semua itu. Kita itu diciptakan Tuhan dengan talenta kita masing-masing, dengan tujuan kita masing-masing. Nah, adik-adik, selesailah pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tadi tentang Yohanes ya adik-adik, saudara sepupunya Yesus. Dia dilahirkan ke dunia ini dengan tujuan khusus, sama juga kita dilahirkan ke dunia ini juga mempunyai tujuan yang khusus. Nah, adik-adik, sekarang kita menutup ibadah kita. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami boleh belajar Bapa, bagaimana menjadi seorang Yohanes Bapa, bagaimana menjadi seorang yang mempunyai tujuan khusus di dunia ini Bapa. Bapa bantu kami, Bapa urapi setiap kami Bapa, supaya kami boleh memberitakan kebenaran akan firman Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan.